Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, kembali di pagi hari ini di hari Sabtu edisi tanggal 7 Agustus 2021. Ada saya Putri Yos Johana akan menemani Anda di obrolan pagi hari ini ya, selama 1 jam ke depan. Nanti Anda boleh berpartisipasi bersama kami di sini di 0651411036 atau juga bisa di 08116821036. Seperti yang sudah Anda lihat rekan Jati di berbagai media sosial Jati FM ya. Hari ini ada obrolan menarik kita seputar lembaga keuangan syariah dengan tema Mampukah Kanun Lembaga Keuangan Syariah Menjadikan Aceh Hebat ya. Jadi Anda nanti boleh berpartisipasi bersama kami di sini karena saya ditemani oleh dua narasumber saya. Ada Prof. Dr. M. Sabri Abdul Majid, Master of Economy. Assalamualaikum Prof. Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali saya ketemu kembali dengan Prof hari ini, tapi dengan tema yang berbeda hari ini ya. Iya. Dan Prof juga saat ini sebagai Ketua Dewan Syariat Aceh, benar? Belum diganti. Dan sebagai dosen di Unsyah Ekonomi ya saat ini. Dan kemudian juga tidak hanya Prof Sabri yang menemani saya rekan Jati, juga ada Dr. Damanhur Abbas LCMA. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggil Pak Damanhur aja atau Pak Daman aja? Pak Hur juga boleh. Pak Hur ya. Ya, ya Pak. Pak Hur. Ya. Mengenai tema kita hari ini, hebatnya seperti apa yang diharapkan sebenarnya dari kanun ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Putri, Prof. Sebuah pujian datang dari jauh-jauh ya, katanya ke pusat kota. Nah sebenarnya yang seperti yang dikatakan oleh Prof itu sudah sangat benar. Selama ini kita selalu dididik dengan sistem kapitalis, bahwasanya diukur seseorang itu sukses, tingkat seseorang itu diukur dengan semakin banyak material yang memang terpenuhinya. Nah hari ini kita mencoba untuk mengislamisasikan kembali semua lini, dan salah satunya ini adalah LKS. LKS adalah merupakan salah satu upaya yang memang kita bisa menerjemahkan, mengisi kekosongan UUPA, mengisi apa yang dinamakan dulu, kita Aceh ini mempunyai keistimewaan dulunya. Ada yang pertama sekali pendidikan, agama, dan budaya. Nah salah satu yang kita isi hari ini itu adalah bagaimana kita mengisi nilai-nilai agama ini dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau seandainya lo amana ahlul qura, bahwasanya seandainya penduduk negeri ini beriman, la fatahna alaihim barakatim minas sama, bahwasanya kita akan curahkan keberkahan itu dari langit. Dan ini sebenarnya yang selalu selama ini orang-orang kita itu tidak pernah mempercayai konsep penduduk langit. Nah hari ini kita selalu misalnya dengan Prof kita diajarkan bagaimana ekonometrik, matematikanya penduduk bumi, tapi ternyata asumsi-asumsi yang dibangun ini selalu gagal mensejahterakan masyarakat. Nah sekarang ayo kita berikan sebuah ayo kembali kepada khitbah kita, kembali kepada naluri kita, bahwasanya ayo kita hitung semuanya, kalkulasinya dengan matematika penduduk langit. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, bahwasanya rezeki kita itu sudah diatur dan sudah ada di langit. Bagaimana kita mengetuk pintu langit supaya rezeki itu tercurahkan? Salah satunya seperti kanun LKS, dengan tidak mendatangkan sistem ribawi yang sudah menjadi darah daging di dalam tatanan kehidupan kita. Kenapa sistem ribawi ini? Saya dalam beberapa diskusi dengan Prof juga sering mengatakan bahwasanya tatanan virus riba ini mengelahi dari virus-virus semua yang ada selama ini. Kenapa? Virus riba itu sudah terkontaminasi terhadap orang-orang yang bertakwa. Ini yang paling penting yang harus dipahami. Maka sangat wajar hari ini kalau misalnya sudah adanya LKS, tiba-tiba ada orang yang masih menginginkan sistem ribawi itu kembali lagi. Kenapa? Karena bukan hal inilah sesuatu yang memang digambarkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bahwasanya wahai orang-orang yang bertakwa ya, tinggalkanlah sisa dari riba. Menandakan apa? Hampir semua orang-orang yang bertakwa itu sudah terkontaminasi dengan riba. Maka sangat wajar kalau misalnya hari ini ada beberapa orang yang meminta supaya masih ada lagi kanun supaya konvensional. Nah, dan Prof ini membuat baterainya habis, Prof. Prof harus terus menjawab setiap hari, memberikan tanggapan setiap hari terhadap permintaan-permintaan orang-orang seperti ini.
Nah, kalau saya mengibaratkan cerita dengan Prof, ya, biarkan saja Prof. Itulah orang yang dinamakan dengan orang kerasukan setan. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bahwasanya orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang mengatakan bahwasanya riba itu sama seperti jual beli, sama aja bank konvensional dengan bank syariah. Itu mereka diibaratkan dalam Al-Quran seperti orang kerasukan setan. Kalau bahasa Aceh kerasukan setan apa Ustaz itu? Itu mana seven bird itu, ya. Masuk burung 7 ya. Segitu. Iya, memang kan jadi ya, berbicara mengenai riba ini nggak ada habis ya memang. Banyak beberapa mungkin masyarakat kita memang sempat shock kemarin bahwa yang memang sempat komen bahwa kenapa sih nggak dibenerin dulu nih teknisnya baru pengalihan ke syariah. Prof, kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Pak Andre di Penayung. Iya, Pak Andre boleh dikecilin suara radionya nggak? Oke. Baik. Halo? Iya, Pak Andre mau nanya apa nih Pak Andre? Ini Prof dan Pak Damahur mau nanya nih. Kadang tuh kenapa ya pihak bank kayak kurang sosialisasi tentang prosedur antri. Misalnya kayak orang tua tuh kan sayang tuh harus duduk-duduk dulu, tunggu berdiri, dan habis itu terakhir nomor antriannya lupa lewat. Apa ada solusinya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Ini mungkin mengenai mekanisme ya. Baik, nanti kita akan jawab. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ada yang WhatsApp juga nih, Prof dan juga Pak Hur. Di WhatsApp Jati FM ada Vida. Pak, gimana kalau misalnya saat ini banknya sudah syariah, tapi ada sistemnya yang konven di dalamnya? Apakah kita bisa pastikan bahwa itu benar-benar syariah atau enggak? Jadi kita harus gimana? Nah, bisa jadi kan covernya syariah, tapi di dalamnya kita belum tahu nih ada transaksi seperti apa. Oke, Vida, dan juga tadi ada Pak Andre yang sudah bertanya. Mungkin boleh Pak Hur jawab dulu nih mengenai tadi ya. Karena ini sama-sama dari pertanyaannya dari bank ya. Jadi tentang pelayanannya juga boleh, silakan. Ya, terima kasih. Makasih Pak Andre atas pertanyaannya. Mungkin ini lebih kepada kita mengidentifikasi Prof ya, semua keluhan masyarakat yang hari ini tentang kekurangan bank syariah Indonesia misalnya, yang terjadi kemacetan pelayanan, IT dan semuanya. Ini perlu diidentifikasi dan kita juga harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk segera diperbaiki. Tapi ini yang tapi jangan salahkan kanunnya. Pelayanan satu pihak dan kanun itu satu sisi yang lain. Jadi jangan di-compare, jangan, istilahnya dalam usul itu qiyas ma'al farik. Di saat kita menganalogikan, itu menganalogikan yang tidak benar. Kalau misalnya kita menganalogikan, kenapa seperti ini? Padahal yang gara-gara kanun nih. Ini gara-gara kanun, bukan. Itu analogi yang tidak sesuai. Jadi kita selama ini juga, saya sering di Luxmawa itu mencatat beberapa keluhan dan saya menyampaikan langsung kepada pimpinannya. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Misalnya kalau dulu misalnya antriannya itu tidak mempunyai tempat kipas angin, misalnya setelah kita saranin dipasanginnya, misalnya seperti itu. Nah, semua saran-saran ini harus kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, saya bukan ingin melangkahi Prof ya, cuma saya ingin menyampaikan bahwasanya semua produk yang dihasilkan, yang di launching di dalam perbankan syariah, institusi keuangan pada umumnya, itu semuanya produk yang memang sudah lulus sertifikasi halalnya. Kenapa? Karena di situ ada Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu adalah mereka yang terdiri dari para alim ulama yang membahas tentang bagaimana produk ini. Kalau seandainya produk itu tidak halal, itu tidak akan dikeluarkan. Nah, itu dia. Jadi jangan pernah ragu tentang produk yang dikeluarkan oleh institusi keuangan syariah. Nah, selain itu, hampir semua perbankan syariah itu mempunyai dewan pengawasnya, ada dewan pengawas syariahnya. Nah, mana tahu misalnya banknya nakal nanti, ya kan, mau buat sesuatu yang memang tidak difatwakan oleh DSN, itu ada dewan pengawasnya. Dewan pengawasnya akan menegur. Nah, kalau tidak ditegur, dewan pengawasnya akan ditegur oleh DSN pusat nanti. Seperti itu Prof ya. Nah, Prof akan ditegur nanti kalau seandainya ada di Aceh ada produk yang memang dijalankan di institusi keuangan itu yang tidak sesuai syariah. Pertama sekali yang akan ditegur Prof Sabri. Itu dia. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman masyarakat semuanya, jangan pernah menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Beda.
hanya saja sebuah analogi yang memang harus kita pahami bersama. Selama ini 76 tahun kita dilayani dengan bank konvensional dan ini sangat nyaman bagi mereka-mereka yang sudah menikmatinya. Jadi begitu mereka hilang, kenyamanan ini akan hilang dan inilah yang membuat reaksinya. Ya, salah satu analogi yang saya sering sampaikan, ada orang yang sudah dipenjara 76 tahun di bawah tanah. 76 tahun di penjara di bawah tanah. Nah, sekarang hari pertama dia keluar, hari pertama dia keluar dari bawah tanah itu, apakah dia bisa menikmati matahari pagi yang paling indah? Tidak, bagi dia matahari pagi itu paling susah, paling membuat matanya sakit semuanya. Hal seperti inilah yang terjadi hari ini di Aceh. Setelah 76 tahun kita merdeka, ya kan? Tahun 2018 baru kita dikeluarkan kanun LKS. Jadi ini bagi mereka yang merasa tidak nyaman ya wajar. Karena apa? Terlalu lama mereka berada di bawah penjara bawah tanah, sehingga hari ini disuruh menikmati matahari pagi, bagi mereka tidak indah. Padahal bagi kita itu paling indah suasananya. Saya kira demikian, Bu. Iya. Telepon nih, Prof. Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Oh iya. Dengan Nining di Lamprit. Baik, Ibu Nini mau nanya apa nih, Bu Nini? Gini, saya menggunakan perbankan syariah sejak tahun 2003. Di Aceh ini kan ada sebelum hebohnya BSI ya, sebelum hebohnya LKS ya. Saya menggunakan jasa bank syariah sejak tahun 2003. Pada saat itu memang orang gak ramai menggunakannya. Karena apa? Pertama, sistem bagi hasil ini dikit Pak dibanding yang konvensional, ya. Nah, kalau dihitung-hitung, waduh, dikit dengan konvensional. Dan tiba-tiba sekarang kita sudah punya kanun ya, LKS itu ya, untuk di Aceh. Bapak tahu yang katanya orang Aceh Islam sangat dan begini begitu, lari membawa lari uangnya keluar dari bank syariah. Bayangkan itu yang terjadi di kita. Terus iya, terus lagi sehingga yang kita harapkan bahwa kita di Aceh yang berlaku syariat Islam, jangan pikir bahwa orang Islam di Aceh ini akan menyimpan sebanyak-banyaknya uangnya di situ. Karena di Aceh mereka melarikan uang ke konvensional. Karena apa? Itu tadi salah satunya. Terus juga pelayanan yang sifatnya ketika kita mau menggunakan keluar dari kita di Aceh ini masih susah Pak menggunakan BSI yang ada di kita. Ini kalau katanya sistem di sini udah baik untuk di dalam lokalan, pakai di luar Pak, pelayanan itu masih susah Pak. Jadi saya mau bilang gini, kesungguhan dari pelaksana itu sangat penting, bukan cuma kesungguhan dari orang-orang yang membuat peraturan. Jadi jangan membuat masyarakat semakin tidak percaya. Dia sulit bener, emang ternyata ini emang sulit nih. Akhirnya kita udah bela-belain mau tetap ikut syariah, tapi sulit bertransaksi. Nah itu Pak, yang saya mau bilang gini, tolong pihak pelaksana, mereka yang punya kepentingan tentang ini mendorong, menyemangati mereka pihak pelaksana. Jangan saling menyalahkan. Saya cuma mau bilang itu saja. Baik. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Nini. Iya. Itu ya. Ini mengenai memang yang terjadi di lapangan yang memang sering benar ya. Jadi takut juga nih nabung banyak-banyak takut lari katanya. Oke, Pak Hur boleh menanggapi ini, Pak Hur. Pertama sekali terima kasih atas masukannya Bu Nining, walaupun kita juga semua merasakannya. Tapi saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. 2019 saya Prof dapat scholarship ke Durham University. Saya menggunakan salah satu perbankan konvensional. Dan ternyata bank konvensional tersebut sangat-sangat susah. Penggunaannya di Inggris, khususnya di UK. Tidak semua ATM di sana kita bisa menggunakannya, di reject kecuali memang dalam
bentuk bank-bank besarnya. Nah, dan saya alhamdulillah waktu itu ada salah satu bank syariah yang saya miliki, dan itu sangat membantu. Ternyata apa? Bank syariah ini juga guru internasional loh. Nah, tanda kutip ya, bukan yang istilahnya yang baru-baru ini, tapi ada bank syariah yang memang go internasional. Kita tidak mau iklan di sini nanti. Nanti aja Power kita tanya lagi. Transaksi yang saya lakukan itu misalnya di atas 500 pon itu bisa langsung sekali gesek, bahkan 1000 pon itu bisa sekali gesek dengan kartu bank syariah tersebut. Saya bilang ini luar biasa ini. Kalau dengan kartu konvensional saya itu harus gesek 4 kali untuk transaksi 1000 pon misalnya seperti itu. Nah, saya bilang ini berkah syariah ini. Saya bilang. Nah, ternyata tidak semua syariah itu memang kuno, ketinggalan zaman. Tidak. Benar. Kita tinggal memilih yang mana yang syariahnya, yang memang bisa kita gunakan di luar negeri. Nah, ini sangat penting. Nah, untuk bank, katakanlah misalnya selama ini kan yang dikomplain oleh masyarakat kan BSI-nya. Iya. Nah, ada beberapa hal memang, misalnya seperti kemarin sewaktu saya mau submit paper ke Roma, itu memang tidak ada listing banknya. Nah, ini yang memang perlu harus dikejar seperti Bu Nini katakan tadi, bahwasanya kesungguhan para pelaksana untuk melakukan beberapa upaya, misalnya listing bank yang mana saja yang di luar negeri itu yang memang bisa transfer langsung. Karena ini masih kekurangan sampai dengan hari ini. Sewaktu kita mencoba membuka, ternyata hanya katakanlah 5 yang tersedia. Tapi kalau begitu saya pakai bank syariah yang dulunya itu semua bisa. Jadi tidak semua syariah ya itu memang kuno, kolot, ortodok, tidak. Nah, tapi syariah itu memang ada yang memang kompatibel untuk semuanya. Tinggal kita memilih bank syariah mana. Nah, jadi kita tidak perlu menyalahkan bank syariah A, bank syariah B. Yang kurang harap memperbaiki dirinya agar mereka tetap bisa eksis dan memberikan pelayanan. Pelayanan ini kan ibadah bagi mereka sebenarnya. Nah, ini yang harus dipahami dan dimengertikan oleh masyarakat. Ada tadi pertanyaan, apa untung ruginya kalau seandainya saya tidak menabung, tidak menggunakan bank? Itu menarik sekali. 2005 sampai dengan 2007 kita buat penelitian di coastal area untuk wilayah mulai dari Pantan Labu sampai dengan Samalanga. Ternyata hasil penelitian kita itu menunjukkan apa? Masyarakat pesisir itu sama sekali tidak bersentuhan dengan perbankan, dengan institusi keuangan. Ini yang paling menarik. Mereka menyimpan uang itu di bawah bantal dalam tiang-tiang rumah. Nah, ini kejadiannya. Sehingga apa? Begitu banjir misalnya, begitu kebakar, hilang semuanya. Kecurian, ini kerugian yang paling terbesar. Nah, oleh sebab itu pada saat itu kita menyarankan kepada perbankan untuk dapat menyesuaikan wajah mereka. Kalau misalnya di pinggir laut, mereka itu kan nggak mesti pakai AC, jadi kipas angin aja udah cukup. Kenapa? Orang setelah dari tarik pukat misalnya bisa langsung ke bank. Ini yang harus diadaptasi, bahwasanya bank itu tidak mesti kelihatan necis misalnya seperti itu, harus sesuai dengan lokasi dan tempatnya. Sehingga apa? Sehingga perbankan itu bisa membumi dengan masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Kalau seandainya ibu juga tidak mau menyimpan uang di bank, hati-hati nanti diambil tuyul. Seperti itu. Iya, artinya berarti bank syariah juga harus kreatif, inovatif dong, ya kan? Harus. Dan nggak bisa nge-stuck di situ aja. Nggak boleh. Image-nya kan selama ini kalau misalnya udah kerja di bank mah pakai dasi. Iya, benar. Ya nggak mesti seperti itu. Kalau seandainya misalnya katakanlah misalnya ke posisi perbankan itu adanya di gunung, gimana sih? Harus disesuaikan lah dengan masyarakat gunungnya. Nah, itu yang memang yang perlu istilahnya fleksibel, ya, harus sesuai dengan bagaimana kondisi. Jadi tidak boleh kita standarisasi kita itu ya standar corporate yang memang betul-betul seperti di Manhattan atau seperti itu. Saya kira demikian. Nah, ini memang beberapa dari tanggapan respon pendengar bahwa ini adalah diharapkan ada masukan seperti itu ya. Rekan jadi karena waktu kita sangat terbatas sekali ya, hanya beberapa menit lagi, tapi saya perlu ada telepon. Oke, kita angkat satu saja telepon sekalian nanti kita closing. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rama nih, Kak Putri kan? Iya, Rama. Iya. Ya, oke, Rama mau nanya apa? Mau nanya ke gini kan, di kampung Rama kan ada masuk apa tuh ke orang-orang pinjam uang kayak gitu. Apa udah termasuk lembaga
Lembaga Keuangan Syariah. LKS. LKS karena kan Rama termasuk Rama juga ada Rama ambil di apa tuh Mekar ya. Karena kan kalau misalnya kita ambil 3 juta Kak, kita bayar per minggu 75.000. Itu 50 minggu Kak harus kita bayar. Apa udah termasuk dalam apa LKS? Baik. Itu aja Kak ya. Iya, terima kasih Rama. Iya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Boleh Prof, boleh Prof menanggapi atau Pak Kur? Mungkin Pak Hur tahu tentang ini? Boleh. Baik, ada beberapa lembaga keuangan yang memang beroperasi di masyarakat, khususnya mereka memasuki pasar-pasar dan sepertinya hampir setiap daerah mereka mempunyai cabang. Iya. Dan ini yang paling membahayakan karena apa? Karena ini akan menjadi salah satu pengawasan dari tugas besar nih Prof sebagai Dewan Pengawas Syariah di Aceh bertanggung jawab ini untuk hal-hal seperti ini. Kita ada beberapa keluhan dari masyarakat di Luxembourg yang lembaga yang disebutkan tadi itu juga beroperasi sangat luar biasa dan mereka memperkerjakan perempuan-perempuan. Iya. Ya ini yang paling istilahnya motivasinya bagus, misalnya seperti rekrutmennya bagus, tapi kerjaannya yang tidak baik. Ya, contohnya sistem pembungaan seperti itu, ngambil uang, berikan uang, nanti pulanginnya nanti sekian. Dan nama mereka sudah besar padahal. Benar, nama mereka sudah besar, tapi yang paling terpenting ini kan hasil penelitian kita di lapangan. Orang yang diberikan biaya itu bukan untuk kebutuhan perekonomian, itu yang paling terpenting, yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya hampir semua pembiayaan mereka itu adalah untuk konsumtif. Nah, kenapa? Misalnya kita buat penelitian di pasar-pasar tradisional di Luxembourg, bahkan di Lambaru sendiri, bahwasanya semua kebutuhan para pedagang itu sudah disuplai sama tokenya. Tapi mereka juga datang untuk memberikan modal, tapi modal itu dipakai untuk konsumtif. Bayangkan, mereka akan menjadi orang-orang yang akan terus membuat masyarakat ini tidak akan pernah bangun dari perekonomiannya, akan terjerat terus dengan hutang-hutang yang selamanya. Ini sebenarnya yang menjadi peluang seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwasanya sebenarnya ini bukan hanya BSI yang istilahnya, ini adalah tugas semuanya. Katakanlah bank yang berplatform merah di Aceh itu seperti Bank Aceh, ini menjadi tugas utama juga dalam hal pelayanan, peningkatan kapasitasnya dari bank biasa menjadi mungkin bank devisa, Prof. Ini menjadi salah satu harapan dan harapan masyarakat Aceh. Nah, kalau seandainya ini tidak istilahnya dimasuki oleh ranah perbankan yang mempunyai hampir cabangnya semua daerah, maka ini akan digerogoti oleh institusi-institusi yang liar seperti ini. Dan bagusnya di beberapa kampung yang ada di Aceh, mereka itu sudah membuat aturan lentenir masuk kemari kam gorok misalnya seperti itu. Jangan pernah ada yang masuk. Kenapa? Karena ini memang membuat keributan di rumah tangga. Nah, misalnya seorang ibu tiba-tiba lagi duduk-duduk ngerumpi gitu, datang mereka ngasih bantuan, suaminya pulang-pulang udah ada tagihan. Ini menjadi permasalahan terhadap konflik dalam rumah tangga juga. Maka semua tugas kita masyarakat Aceh, jika ada institusi yang mengatasnamakan seperti ini, yang memberikan pembiayaan secara ribawi, maka laporkanlah. Baik. Laporkan, nanti kita akan istilahnya menyampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah, nanti akan diproses mudah-mudahan dalam waktu yang depan. Baik. Terima kasih waktunya Prof dan juga Pak Hur di pagi hari ini. Sama-sama, Bu. Gak kerasa sudah 1 jam lebih kita berbicara tentang kandung lembaga keuangan syariah ini. Tentu harapannya adalah banyak beberapa bank-bank syariah yang mungkin saat ini belum bisa secara apik ya di dalam sistemnya. Semoga terus diperbaiki lebih baik ke depannya, karena September ya Prof, diharapkan itu sudah stabil ya. Itu BSI ya. BSI ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda rekan jadi yang sudah konsen bersama kami di sini, dan banyak harapan-harapan yang kita harapkan tentunya. Terima kasih Prof untuk waktunya, dan juga Pak Hur. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Semoga Kanun ini untuk menjadikan Aceh lebih hebat dan lebih baik ke depannya.